Nama Amelia Dyer tercatat dalam sejarah sebagai seorang pembunuh berdarah dingin di era Victoria atau pada abad ke-19, geng. Perempuan kelahiran Bristol, Inggris itu diketahui dengan keji mencabut nyawa orang-orang yang paling tidak berdaya, yakni para bayi. Si Amelia Dyer ini diketahui membunuh lebih dari 300 bayi selama musim panas pada tahun 1896. Kasus pembunuhan ini sendiri baru tersebar ke telinga publik internasional pada tahun 2013 lalu, geng, ketika pihak berwenang Inggris saat itu menerbitkan catatan kriminal-kriminal yang berlangsung selama berabad-abad. Perlu diketahui, kasus Amelia Dyer ini menjadi salah satu tragedi yang paling mengerikan loh, geng. Bagaimana tidak? Emak-emak barbar ini diketahui membunuh para bayi itu hanya karena demi uang. Sebelum melakukan pembunuhan berantai, Dyer membuka sebuah bisnis yang dikenal dengan nama Baby Farmer. Bisnis ini merupakan sejenis jasa penitipan bayi gitu, geng. Hanya saja, bayi-bayi yang dititipkan merupakan bayi yang tak diinginkan oleh orang tuanya atau yang lahir dari seorang ibu yang tidak bersuami. Dalam melancarkan aksinya, Dyer memasang iklan tentang bisnisnya di surat kabar lokal dengan memberikan penawaran yang menarik, geng. Jadi banyak yang tertipu begitu. Ia menyebut bahwa jasanya akan senantiasa memberikan fasilitas yang layak dan pakaian hangat bagi para bayi. Jasa Baby Farmer ini akan merawat bayi-bayi itu dalam waktu lama dan para orang tualah yang akan membayar biaya perawatan mereka. Kasus ini terungkap setelah seringnya ditemukan mayat bayi di sungai di sekitar tempat itu, geng. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan Dyer sebagai pelakunya. Ketika petugas menggeledah tempat tinggalnya, mereka menemukan banyak bukti seperti kontrak dengan orang tua bayi, pakaian bayi, serta iklan jasa miliknya di surat kabar. Selain itu, polisi juga mendapati bau busuk di rumah Dyer, geng. Setelah ditelusuri, bau busuk tersebut sangat terasa di bagian dapur dan kamar tidur. Di sanalah polisi banyak menemukan jasad bayi yang belum dibuang. Setelah itu, petugas melanjutkan menyusurin sungai yang tadi itu, geng. Berdasarkan catatan kepolisian, kematian 50 bayi yang ditemukan di sungai semuanya terkait dengan Dyer. Mantap, monster ini mah. Emak-emak barbar itu diketahui memulai karir sebagai perawat pada tahun 1860-an ketika usianya menginjak 20 tahunan sebelum beralih ke bisnis. Di masa itu, bisnis Baby Farmer terkenal menguntungkan dan secara umum diiklankan secara terbuka. Sebagian bayi yang beruntung dirawat dengan baik dan sebagian lainnya tewas dengan mengenaskan. Sebagian besar bayi tewas karena tak diberi makan dan sebagian lainnya mati dicekik oleh Dyer. Gila, monster banget nih orang. Perempuan kejam itu biasanya mencekik para malaikat kecil itu dengan seutas tali. Kekejamannya tak berhenti di situ, geng. Ketika para bayi masih hidup, Dyer akan menggunakan opium, yakni salah satu jenis narkoba, untuk menenangkan mereka agar tidak menangis. Jika kalian tahu opium itu seperti obat bius, geng. Karena sifatnya yang menenangkan, opium ini sering dipakai di zaman Perang Dunia Kedua, geng. Dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takut dan mengurangi rasa sakit bagi pemakainya. Jadi tentara-tentara itu pakai gitu biar berani, geng, perangnya, geng. Ya pantas aja bayi itu nggak nangis, udah slow, orang ngefly. Dan gilanya lagi, hal ini dilakukan Dyer semata-mata agar uang yang ia terima dari orang tua bayi bisa ia gunakan untuk dirinya sendiri, geng. Anjir. Dyer berhasil menjalankan bisnis mengerikan ini selama bertahun-tahun tanpa terendus pihak berwenang. Padahal, sebelum kasus ini terungkap secara keseluruhan, seorang dokter pernah melaporkan Dyer ke polisi. Jadi, dokter ini adalah mantan atasannya Dyer, geng. Dia curiga karena banyak sekali bayi yang mati dalam penanganan Dyer, sehingga ia melaporkan mantan perawat yang pernah bekerja dengannya ini ke polisi, geng. Sayangnya, Dyer hanya dijatuhin hukuman penjara selama 6 bulan. Cepet banget ya. Setelah ia keluar dari penjara, ia melanjutkan bisnisnya, dan pada titik ini Dyer memotong komunikasi dengan dokter manapun, geng. Buat kalian yang nggak ngerti hubungan Dyer dengan dokter ini, itu seperti kalau ada kematian bayi, jadi Dyer ini ngelapor ke dokter, geng, buat surat-surat kematian atau membeli-beli obat-obatan gitu. Jadi dia setelah dia keluar dari penjara ini, dia nggak mau lagi urusan sama dokter, dia udah nggak mau ngelaporin catatan kematian dan sebagainya. Dia menyingkirkan jenazah para bayi dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati. Dan disinilah akhir dari perjalanan monster satu ini, geng. Saat itu dia tertangkap saat hendak membuang salah satu korbannya di sungai itu, geng. Atas perbuatannya ini,
Dyer dijatuhi hukuman gantung. Kasus ini mendorong otoritas Inggris untuk mengawasi lebih ketat jasa Baby Farmer.